Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sekolah Mengajar. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal simulasi KSN Biologi 2021. Sebelumnya, kalau kamu mau belajar tentang biologi secara santai dan disampaikan secara ringan, kamu juga bisa follow Instagram kami @belajarbiologi.id. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal simulasi KSN Biologi nomor 33 hingga 36. Gambar berikut menunjukkan perkembangan zigot manusia, mulai dari fertilisasi hingga tahap blastosit akhir. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Jika dua sperma mempenetrasi membran sel telur saat fertilisasi, kembar dengan bagian tubuh yang menyatu akan dilahirkan. Benar atau salah? Sebelumnya perlu kita ingat, berdasarkan asal-usul zigot, kembar dibedakan menjadi dua, yaitu kembar fraternal, di mana pada saat proses ovulasi, terkadang dapat melepaskan lebih dari satu sel telur. Dan selanjutnya, sel-sel telur tersebut dibuahi oleh sel-sel sperma dalam waktu yang bersamaan. Pada janin kembar fraternal mempunyai plasenta, tali pusar, dan kantong ketuban yang berbeda, sehingga memungkinkan anak kembar tersebut memiliki jenis kelamin, golongan darah, hingga wajah yang berbeda. Tipe yang kedua ada kembar identik atau monozigotik. Dari namanya sudah bisa kita tebak, mono artinya satu, sehingga kembar identik terjadi ketika satu sel telur dibuahi oleh satu sperma yang menghasilkan satu zigot. Tetapi, dari satu zigot tersebut kemudian membelah menjadi dua embrio yang berbeda, hingga pada akhirnya berkembang menjadi dua janin yang saling berbagi amnion atau plasenta yang sama. Meskipun berbagi plasenta, kembar identik biasanya memiliki tali pusar dan kantong ketuban yang berbeda. Lalu, apakah mungkin jika dua sperma mempenetrasi membran sel telur? Apakah pernyataan yang disebutkan pada soal 33 ini benar atau salah? Coba kita perhatikan artikel berikut ini. Kasus di mana bayi dilahirkan dengan satu badan tapi memiliki dua kepala sebenarnya pernah terjadi di Indonesia. Bayi yang lahir dengan kondisi tersebut dikenal dengan istilah kembar siam. Pada saat terjadi kehamilan atau gestasi dimulai dari proses fertilisasi atau pembuahan, di mana inti sel sperma bertemu dengan sel telur yang kemudian membentuk zigot. Selanjutnya zigot bergerak ke arah uterus atau rahim sambil terus membelah secara mitosis berkali-kali. Mulai dari membelah menjadi 2, 4, 8, 16 sel, hingga zigot mencapai 32 sel seperti buah arbai yang disebut dengan morula. Morula akan berkembang membentuk blastula, di mana sel-sel bagian dalam blastula akan membentuk janin. Sementara bagian luarnya akan membentuk trofoblast yang nantinya membentuk plasenta. Kemudian blastula akan terus bergerak menuju uterus hingga akhirnya terjadi proses implantasi atau perlekatan di dinding uterus. Berkaitan dengan pernyataan yang disebutkan pada soal, bayi kembar yang lahir dengan bagian tubuh yang menyatu sebenarnya bisa terjadi karena gangguan pembelahan yang tertunda atau delay. Jika pada kembar identik membutuhkan waktu 8 sampai 12 hari setelah pembuahan untuk berkembang menjadi organ, sementara itu, dilansir dari mayoclinic.org, pembelahan embrio yang seharusnya terjadi antara 8 hingga 12 hari. Pada kasus kembar siam, pembelahan terjadi antara 13 hingga 15 hari setelah pembuahan. Akibatnya, proses pemisahannya berhenti sebelum proses selesai, sehingga masih ada bagian tubuh yang masih menyatu. Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan barusan, maka bisa disimpulkan jika penyebab kembar dengan bagian tubuh yang menyatu bisa disebabkan karena gangguan pembelahan.
Sedangkan jika dua sperma masuk ke dalam sel telur secara bersamaan saat fertilisasi, maka hasilnya akan mengalami triploidi, yaitu kelebihan jumlah kromosom. Karena pada umumnya kromosom manusia berjumlah 23 pasang kromosom diploid. Kebanyakan bayi yang mengalami triploidi akan meninggal sebelum lahir atau ibu akan mengalami keguguran. Sehingga pernyataan pada soal nomor 33 kurang tepat. Kita menuju ke soal berikutnya, soal nomor 34. Dalam proses in vitro fertilization, embrio ditransfer ke uterus ibu pada tahap 2 sel. Benar atau salah? Oke, fertilisasi in vitro merupakan salah satu dari teknik inseminasi buatan yang telah berkembang di dunia kedokteran. Dalam perkembangannya, istilah fertilisasi in vitro dikenal oleh masyarakat dengan istilah bayi tabung. Fertilisasi in vitro merupakan teknik pembuahan sperma suami dan sel telur istri yang disatukan di luar kandungan. Setidaknya ada 4 tahap dalam proses fertilisasi in vitro. Pertama, tahap induksi ovulasi. Tahap ini, istri akan diberi obat yang merangsang indung telur, sehingga dapat mengeluarkan banyak ovum. Tahap kedua, pengambilan sel telur. Biasanya dilakukan dengan operasi petik ovum. Jika sudah terdapat 3 folikel atau lebih dengan diameter 18 mm. Selain dengan operasi, bisa juga dengan cara folikel yang tampak di layar ultrasonografi transvaginal ditusuk dengan jarum melalui vagina. Berikutnya, tahap fertilisasi sel telur. Setelah sel telur berhasil dikeluarkan, suami akan diminta sel spermanya dengan cara masturbasi maupun dengan prosedur pengambilan khusus. Selanjutnya, sel sperma ditempatkan bersama dengan satu sel telur dalam sebuah cawan khusus. Sel telur yang telah terbuai normal ditandai dengan adanya 2 sel inti dan segera membelah menjadi embrio. Dan tahap keempat, tahap terakhir, pemindahan embrio. Jadi, embrio yang dinilai berkembang dengan baik akan ditanamkan dalam rahim ibu. Kembali ke soal yang ditanyakan, dalam proses in vitro fertilization, embrio ditransfer ke uterus ibu pada tahap 2 sel adalah tidak tepat. Karena embrio ditransfer ke dalam rongga uterus ibu dari cawan saat berbentuk morula atau blastula. Kita menuju ke soal berikutnya. Struktur A pada tahap blastosit awal akan membentuk fetus. Benar atau salah? Seperti yang sudah kita bahas pada bagian proses fertilisasi dan implantasi, bagian luar morula seperti yang ditunjukkan huruf A akan membentuk trofoblast, yang nantinya akan membentuk plasenta. Sehingga, pernyataan struktur A pada tahap blastosit awal akan membentuk fetus kurang tepat. Karena yang akan membentuk fetus atau janin adalah sel-sel bagian dalam. Nah, itu dia pembahasan soal simulasi KSN Biologi tahun 2021. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan konten ini ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya!